Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Arli. Apa kabar Bu Dwi? Alhamdulillah Pak, baik. Gini loh Pak, saya itu ingin bercerita sedikit tentang masalah saya yang menjadi pikiran saya Pak selama ini. Silakan Bu. Kalau boleh tahu masalah apa Ibu? Jadi pikiran Ibu itu. Boleh ceritain sama saya Bu. Gini loh Pak, pas saya membuat RPP untuk mata pelajaran Mhm, IPAS, saya itu berpikir untuk membuat RPP dan pembelajarannya itu menjadi menarik supaya mhm. anak-anak itu lebih bersemangat gitu Pak mengikuti pembelajaran. Tapi rasanya kok sulit ya mewujudkannya. Oh gitu ya Bu. Kira-kira apa yang bikin Bu Dwi itu ngerasa kesulitan untuk buat pembelajaran yang menarik bagi anak-anak itu Bu? Nah gini Pak, ketika saya membuat RPP dan terpikir ingin menampilkan video menggunakan proyektor yang ada di sekolah itu supaya pembelajaran lebih menarik maksudnya ya Pak. Hmm. Saya khawatir tidak bisa mewujudkannya karena seringnya mati lampu di daerah saya Pak. Kayak hari ini aja mati lampu seharian Pak. Oh iya 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 Pak. Iya Bu iya Bu. Maksud saya. Jadi maksud Ibu itu pas Ibu bikin RPP yang melibatkan IT, Mm-mm. Ibu itu takut kalau misalnya nampilkan video dipakai LCD proyektor itu tiba-tiba mati lampu terus ganggu ya Bu ya? Gitu Bu Iya, ya? iya gitu Pak. Iya Pak. Oke oke. Kalau boleh tahu Bu, proses pembelajaran Ibu selama ini gimana Bu? Misalnya mata Hmm? pelajaran IPA, IPAS tuh gimana yang selama ini Ibu Iya, lakukan? iya. Kalau selama ini Pak, misalnya pada pembelajaran IPAS, kalau materi misalnya itu macam-macam bagian tubuh-tumbuhan dan fungsinya gitu ya Pak. Saya Ya. itu menggunakan metode ceramah dan Mhm. meminta anak itu mengamati gambar tumbuhan yang ada di buku saja, Pak. Saya Oh minta gitu ya. mereka minta mereka membayangkan saja, karena saya pikir bagian-bagian tubuh tumbuhan itu kan anak-anak pasti sudah pernah melihatnya semua ya kan, Pak? Mhm mhm. Saya pikir apa cara saya tidak cukup menarik bagi anak, gimana ya Pak itu caranya supaya pembelajaran tetap menarik, tapi tidak terkendala mati lampu gitu Pak? Ya. Kira-kira gini, Ibu pernah nggak punya ide atau punya apa ya, cara lain supaya pembelajaran yang Ibu lakukan itu bikin anak menarik gitu, bikin anak tertarik? Ada ide nggak selama ini, Bu? Saya tuh selalu meminta anak untuk mengamati gambar di buku mereka dengan seksama dan fokus. Misalnya ketika mengamati daun gitu, Pak. Saya Mhm. meminta anak itu membayangkan tentang daun, kemudian meminta mereka menjelaskan tentang daun. Tapi rasanya begitu saja itu kayak nggak cukup gitu buat mereka. Selain kurang menarik, susah sekali membangun fokus mereka gitu, Pak. Oh, itu semua anak itu begitu, Bu? Sebagian anak itu kayak gitu, Pak, sepertinya tidak serius gitu mengikuti pembelajaran, sebagian besarnya kayak gitu. Oh, iya iya iya, oke oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Bu, masalah Ibu ini, saat melaksanakan kegiatan pembelajaran ini anak-anak nggak serius kan nggak, Bu? Karena proses pembelajarannya itu kurang menarik yang bagi mereka ya, Bu, ya? Benar gitu kan, Iya, Bu, ya? iya Ah, iya, gitu. ya ya ya. Nah, kira-kira, Bu, Dwi ini punya rencana nggak? Atau punya ide atau punya langkah apa untuk supaya mengatasi masalah ini? Saya pikir itu, Pak, supaya terlihat berbeda dari biasanya dan dengan situasi yang dan kondisi yang seperti ini di daerah saya itu akan meminta setiap anak untuk membawa contoh tumbuhan lengkap dari akar sampai daun dari rumah masing-masing gitu, Pak, gimana? Oke, mantap itu. Idenya bagus tuh, Bu. Saya juga mikirnya ke situ tadi. Sepertinya Ibu memang harus ngubah strateginya dari pembelajaran Ibu itu supaya menarik buat anak-anak yang nggak bosan. Nah, terus tapi Bu, kira-kira cara Ibu nerapin strateginya itu gimana nanti? Saya pikir yang paling mungkin saya lakukan itu Pak, dengan tidak menyusahkan anak, kemudian karena banyak tersedia di sekitar lingkungan rumah mereka juga,
saya akan meminta mereka itu membawa alat peraga dari rumah. Alat Mhm. peraga dari rumah itu berupa tumbuhan, satu tumbuhan yang lengkap bagian-bagiannya mulai dari akar sampai daun gitu, Pak. Ke Jadi daun. anak-anak itu akan mengamati, kemudian menganalisa macam-macam bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya dari tumbuhan yang mereka bawa dari rumah. Tumbuhannya juga pasti kan tiap anak membawanya kan beda-beda ya, Pak, ya, yang Iya dari iya, Bu. rumah. Karena mereka kan membawa dari rumah, jadi pasti beda-beda. Mhm. Bagus sih, Bu. Daripada anak cuman ngamati gambar yang ada di buku gitu ya, Bu, ya. Tapi Mhm. gimana supaya teknisnya anak-anak ini, bawa contoh tumbuhan yang Ibu minta ini tadi? Iya, rencana saya tuh, saya akan menyampaikan kepada anak-anak yang berkaitan dengan apa yang harus mereka bawa dari rumah itu pada saat pembelajaran IPAS sebelumnya, Pak, pada pertemuan sebelumnya gitu. Pada saat saya menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya, saya sampaikan kalau rencana apa pertemuan selanjutnya kita membawa contoh tumbuhan yang lengkap gitu, Pak. Nah, Iya iya. kemudian supaya anak tidak lupa sehari sebelum pembelajaran IPA, saya akan mengingatkan mereka lagi, Pak, biar mereka ingat gitu, Pak. Oke. Nah, dengan rencana Ibu ini, Ibu yakin nggak pembelajaran itu bisa terasa lebih menarik untuk anak-anak itu, Bu? Karena ini kan agak beda ya daripada mengamati gambar di buku aja, saya yakin bisa lebih terasa menarik sih, Pak, selain dapat membuat mereka lebih bersemangat dari sekedar mengamati gambar di buku, saya pikir saya juga dapat sekaligus memberi mereka tugas berupa tanggung jawab atas diri mereka sendiri gitu, Pak, ya. Oke oke, Nah, Bu, kalau boleh diceritakan lagi, gimana rencana Ibu dari awal itu sampai akhir nanti kira-kira, Bu? Iya, Pak. Jadi awalnya itu karena sering sekali mati lampu di daerah saya, sehingga saya terkendala jika ingin menampilkan video melalui proyektor. Tapi saya ingin pembelajaran itu tetap menarik gitu, Pak, tanpa bergantung Mhm. pada proyektor. Saya akan meminta mereka membawa contoh tumbuhan yang lengkap dari akar sampai daun dari rumah masing-masing untuk diamati. Daripada sekedar mengamati gambar di tumbuhan di buku kan, Pak. Kemudian anak-anak akan maju satu persatu ke depan untuk menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian tubuh tumbuhan melalui contoh tumbuhan yang mereka bawa dari rumah. Iya. Selanjutnya, dalam kegiatan kelompok juga, Pak, anak-anak dapat memilih salah satu tumbuhan yang mereka bawa dalam satu kelompok itu kan pasti tumbuhannya beda-beda ya, Pak, ya. Iya iya iya, Mereka betul. dapat memilih salah satu, kemudian untuk didiskusikan secara berkelompok tentang fungsi bagian-bagian dari tumbuhan dan untuk mengisi LKPD-nya, kemudian mempresentasikannya bersama kelompok mereka masing-masing. Saya juga akan memberi tugas akhir secara mandiri untuk memperkuat pemahaman mereka tentang materi yang sudah dipelajari hari itu, Pak. Gitu, Pak. Nah, kan sudah oke tuh, Bu. Jadi Ibu udah ada rencana jalan keluar ya, Bu? Supaya pembelajaran khusus Ibu, khususnya ini dalam hal pembelajaran IPAS, Ibu ya, materi bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, nanti bisa juga, Bu, Ibu pakai juga untuk materi yang lainnya nanti dicobakan ke materi yang lain misalnya. Iya, Jadi Pak. fungsinya bisa lebih bermakna dan terasa lebih menarik bagi bagi anak-anak ini tiap pembelajaran IPAS. Iya, Pak. Lega sekarang saya, Pak, karena hari ini akhirnya saya menemukan cara atas masalah saya yang Hmm. selama ini jadi pikiran saya. Oke, sekarang nih Bu, saya mau tahu komitmen Ibu gimana supaya rencana Ibu ini berjalan nanti? Ya, gimana ya, Pak? Saya harus yakin bahwa rencana saya ini akan berjalan dengan baik karena sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah saya yakin rencana saya akan dapat menyemangati anak-anak dalam belajar. Bukan hanya dalam mata pelajaran IPAS saja, Pak. Saya harap saya juga akan berusaha menciptakan pembelajaran yang menarik bagi anak-anak pada mata pelajaran yang lainnya. Itu rencana saya, Pak. Kapan Bu kira-kira Ibu mulai Bu?
Secepatnya, Pak, kalau bisa secepatnya pada mata Mhm, pelajaran IPAS dan mata pelajaran yang lainnya. oke. Terus kira-kira Bu, siapa yang mendukung rencana Ibu ini, siapa saja kira-kira? Karena ini demi anak-anak ya, Pak, harus didukung seluruh warga sekolah lah, Pak. Pokoknya Oke, seluruh warga sekolah iya. dan orang tua murid juga harus mendukung karena ini demi kebaikan anak-anak juga kan. Oke, iya Bu, betul. Nah, ini kan Ibu udah dapat nih solusinya, udah dapat ini tadi. Gimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah, Pak, sekarang lega, Pak. Sekarang setelah bercerita dengan Pak Arli ini, akhirnya saya mendapat ide dan jalan keluar dalam masalah yang saya hadapi. Terima kasih ya, Oke. Pak, Ya Bu, atas sama-sama Bu. kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum, Pak Arli. Waalaikumsalam Bu Dwi.